Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Apa kabar kalian? Hari ini saya menyampaikan materi komputer akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum materi saya sampaikan, silakan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Materi yang saya sampaikan adalah link account dan pencatatan saldo awal buku besar. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi daftar akun. Kompetensi dasarnya masih pada 3.3, yaitu untuk pengetahuannya menganalisis daftar akun perusahaan jasa. Untuk keterampilannya menyusun daftar akun perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini pada tujuan pengetahuannya untuk daftar akun, kemudian pada tujuan keterampilannya yaitu menginter data saldo awal akun, kemudian melakukan link account. Nah, di sini saya menyampaikan teori penyesuaian atau yang disebut dengan link account. Kemudian saya menyampaikan teori untuk melakukan pencatatan saldo awal akun, yang mana pada keterampilan nanti atau pada praktek kalian mengentry data saldo awal akun pada aplikasi komputer akuntansi. Nah, di sini langkah pembelajaran yang sudah kita pelajari adalah membuat data perusahaan, membuat daftar akun. Sekarang kita mengatur link account. Membuat link account. Jadi sebelum saya terangkan di sini bahwa program Mayop sudah membuat hubungan akun atau link account untuk beberapa akun. Di antaranya seperti web account dan thread Hitos. Fungsi akun-akun ini sudah digantikan oleh cash in bank dan account receiving. Tetapi justru belum ada linknya. Oleh sebab itu, kita perlu menyesuaikan hubungan akun-akun ini dan juga akun-akun lainnya sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Link account terdiri atas link account untuk banking, link account untuk sales, dan link account untuk purchases. Nah, di sini saya tampilkan aplikasi komputer untuk membuat link account. Jadi pada Mayop Accounting di sini ada file, ada IT, ada list, command center, setup, report, window and heads. Nah, di sini yang kita pilih adalah setup. Kemudian pilih link account. Nah, di sini ada 3 link account, yaitu account and banking account, sales account, purchases account. Kemudian, yang pertama saya jelaskan mengenai penyesuaian link account untuk sales. Langkah-langkah pertama adalah klik setup, kemudian kita pilih link account, kemudian kita pilih sales account. Nah, di sini akan kita lakukan penyesuaian
untuk link account sales. Jadi akan muncul seperti ini. Saya terbuka ini sales link account pada tracking retrieve. Nah, di sini ini harus kita munculkan akun retrieve, artinya akun piutang. Kalau di perusahaan jasa tentu piutang usaha, kalau misalnya di perusahaan dagang adalah piutang dagang. Tapi di sini di dalam akunnya kita selalu menggunakan akun retrieve. Kemudian untuk customer receipt, nah di sini kalau pada tampilan ini menggunakan BC account, nah boleh di sini menggunakan cash in bank. Kemudian, nah di sini ada beberapa pilihan. Nah di sini, kalau kalian memperhatikan, coba kalian buka LKS kalian di halaman 25. Nah di situ untuk yang pertama di sini, maksudnya I just get answers. Artinya saya membebankan biaya pengiriman atas penjualan. Kemudian yang kedua ini dimaksudkan saya melacak setoran yang dikumpulkan oleh pelanggan. Kemudian yang ini I give discount for early payment, artinya saya memberikan diskon untuk pembayaran awal. Kemudian yang di sini I suggest for late payment, artinya yaitu saya menilai biaya untuk keterlambatan. Jadi kalau sudah muncul tampilan seperti ini, sales link account, maka biasanya kita harus mencentang yang mana, tergantung kebijakan perusahaan. Misalnya di dalam kebijakan perusahaan untuk sales ditentukan adanya beban angkut penjualan, kemudian ada potongan penjualan, kemudian ada denda keterlambatan atas penerimaan piutang dan sebagainya. Nah di sini harus kita centang. Jadi yang di sini, kalau yang di sini misalnya aja ini, maksudnya adalah kita membayar beban angkut penjualan. Saya membayar beban angkut penjualan. Jadi kalau perusahaan harus membayar beban angkut penjualan, maka di sini akan kita centang. Kemudian yang di sini, jika ada potongan, jika kita memberikan diskon untuk pembayaran awal, maka di sini akan kita centang. Kemudian kalau ada denda keterlambatan untuk pembayaran, biasanya 1%. Nah di sini harus kita centang seperti ini. Kemudian setelah kita centang, maka di sini nanti akan ada pilihan, yaitu misalkan ini ya, di sini I give this one. Nah di sini nanti akan muncul akun untuk pemberian potongan penjualan atau sales diskon. Ini nanti akan muncul akun sales diskon seperti itu. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Di sini turunnya. Jadi link account, sales account. Jadi dari menu utama pilih setup, pilih dan klik link account, pilih dan klik sales account. Pastikan pilih tracking retrieve diisi akun piutang atau akun retrieve. Dari link customer receipt
diisikan akun cash in bank atau bank titik account. Jadi misalnya bank BCA dan sebagainya. Kemudian isikan link untuk pendapatan jasa angkut penjualan. Kemudian ada uang muka, ada potongan penjualan, dan denda lambat. Denda keterlambatan bayar sesuai dengan kolom-kolom yang harus kita centang tadi. Berikutnya adalah untuk link purchase account, artinya di sini adalah untuk akun pembelian. Nah, di sini langkahnya adalah seperti ini. Klik setup di sini, setup di sini, kemudian link account, kemudian yang kita pilih adalah purchase account. Nah, jadi kalau di sini akan kita ganti akun payable, menunjukkan akun hutang usaha atau hutang dagang. Kemudian di sini bank account coping bills. Nah, di sini ditentukan adalah BCA account. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan. Dengan cara yang sama seperti tadi, ini ada beberapa tampilan mana yang harus kita centang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi untuk yang link account purchase account, nah di situ misalkan di sini ini harus membayar ongkos angkut pembelian. Kalau perusahaan menentukan ada beban angkut pembelian dibayar oleh perusahaan, maka di sini akan kita centang. Kemudian ini ada uang muka pembelian. Kemudian ini ada potongan pembelian. Kemudian di sini akan ada beban keterlambatan pembayaran. Sama seperti sales tadi, caranya. Jadi untuk pengisian aplikasi komputer untuk link account purchase account di sini tergantung kebijakan perusahaan mana yang harus kita centang. Berikutnya, nah di sini dari tabel tadi saya simpulkan seperti ini. Dari menu utama pilih setup, kemudian link account, kemudian klik purchase account. Pada link tracking payable diisikan akun utang atau akun payable, dan link paying bill diisikan akun cash. Nah, di sini cash in bank atau ditentukan misalnya oleh bank yang ada pada perusahaan untuk pembayaran hutang. Kemudian kita harus ini mencentang tadi, isikan link untuk biaya angkut, uang muka potongan pembelian, dan denda lambat bayar sesuai dengan kolom. Kemudian klik OK. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di sini ada di sini ada untuk link account payroll. Kalau payroll sama langkahnya seperti tadi, jadi yang insya-Allah kalian tidak akan kesulitan. Nah, di sini masih kita pilih setup, kemudian link account, kemudian kita pilih payroll. Seperti ini akan muncul jumlah lateral link account, kemudian sesuaikan link account untuk cash payment dan check payment dengan BCA account. Nah, di sini pengisian data di sini adalah tergantung kebijakan perusahaan. Namun langkahnya masih tetap sama, yaitu setup, link account, kemudian payroll account. Kemudian berikutnya ini. Nah, di sini untuk link account untuk account and banking. Langkah-langkah pertama yaitu
klik setup, sama setup, kemudian link account. Nah, kita pilih account and banking account. Di sini harus kita ganti, yang kita ganti adalah yang untuk keterangan di sini, undeposit fund. Nah, ini di sini kita ganti akun cash in bank. Jadi untuk link account, account and banking account, untuk link account sales account, kemudian untuk purchase account, semua mengikuti kebijakan perusahaan pada kasus suatu perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur. Yang pada kelas 11 di sini kita masih mempelajari perusahaan jasa, tentu yang kita ikuti adalah kebijakan perusahaan jasa. Berikutnya, nah di sini Lingkupan pada account for undeposit fund, jenis akun menyesuaikan kebutuhan data perusahaan. Jika akun undeposit fund pada daftar akun atau account list diedit menjadi petikas, maka account for undeposit funds akan link dengan akun petikas. Dan jika akun undeposit funds pada daftar akun atau account list diedit menjadi cash on hand, maka akun for undeposit fund akan link dengan cash on hand. Seperti ini teorinya, yang insya Allah nanti pada prakteknya kalian tidak kesulitan. Berikutnya adalah materi tentang menu untuk entry saldo awal. Jadi setelah tadi kita membuat link account di sini, kemudian berikutnya adalah menu untuk entry saldo awal. Saya terangkan di sini, pengisian bulan konversi yang dilakukan pada saat pembuatan file data berpengaruh pada pengentrian saldo awal. Bila bulan konversi ditentukan Januari, maka secara otomatis NIUP mencatat tanggal pengentrian saldo awal adalah Januari. Bila bulan konversi diisi Desember, maka ini berarti pada saldo awal akan dientry pada tanggal 1 Desember. Jika bulan konversi ditentukan bulan Juli atau Januari, maka NIUP hanya mencatat saldo akun-akun real dalam kurung akun neraca dan tidak menerima akun-akun nominal. MIUP akan menerima saldo kelompok akun real dan nominal hanya apabila bulan konversi ditentukan bukan bulan Januari atau Juli. Program MIUP memberi fasilitas akun opening balance untuk mengentry saldo awal akun buku besar dan sekaligus mengecek kesamaan total debit dan kreditnya. Apabila terdapat kasus di mana saldo awal meliputi saldo dari akun-akun real dan nominal, sedangkan bulan konversi ditentukan bulan Juli atau Januari, nah di sini untuk akun real dientry melalui menu pencatatan saldo awal akun atau akun opening balance yang disediakan oleh MIUP. Tentunya ini akan terjadi ketidakseimbangan, di mana ditunjukkan pada saldo akun historical balancing sejumlah akun tertentu dalam kurung bukan 0. Jadi seperti ini untuk teorinya. Kemudian yang berikutnya adalah mengentry saldo awal. Nah, di sini langkahnya adalah klik setup, kemudian kita pilih balance, kemudian kita pilih account opening balance. Berikutnya, nah di dalam pengisian atau kita mengentry untuk saldo awal pada buku besar. Nah di sini kita harus memahami
apa itu akun kontra dan meliputi apa saja akun kontra pada aplikasi Mayop. Saya terangkan di sini pengertian akun kontra. Akun kontra adalah akun yang mengurangi nilai akun terkait dan disajikan berpasangan dengannya dalam laporan keuangan. Jika akun kontra adalah aset, maka kontra akunnya adalah disebut kontra aset dan digunakan untuk menguranginya dengan saldo kredit. Nah, seperti itu. Kemudian akun-akun kontra ini meliputi satu, untuk akun cadangan kerugian piutang. Yang kedua adalah untuk akun akumulasi depreciation. Kemudian, nah ini tentu untuk aktiva tetapnya. Kemudian ini ada VAT-in atau pajak masukan. Jadi kalau pajak masukan itu berasal dari pembelian. Nah, jika masuk ke dulu. Jadi pada perusahaan itu nanti kalian akan mempelajari apa itu VAT-in, apa itu VAT-out. Kalau VAT-out itu berasal dari penjualan. Kalau VAT-in ini berasal dari pembelian. Jadi yang di sini merupakan akun kontra adalah VAT-in, bukan VAT-out. Kemudian yang keempat adalah akun prefer. Yang kelima adalah untuk dividen. Kemudian yang keenam adalah akun return penjualan atau sales return. Yang ketujuh adalah akun potongan penjualan atau sales discount. Yang ke-8 adalah akun return pembelian atau purchase return. Kemudian yang ke-9 adalah akun potongan pembelian atau purchase. Ini pembelian atau potongan pembelian seperti ini. Jadi saya ulang, akun kontra di dalam pencatatan saldo awal buku besar di sini ada 9. Pertama adalah akun cadangan kerugian piutang. Yang kedua adalah akun akumulasi penyusutan. Yang ketiga adalah pajak masukan atau VAT-in. Kemudian yang keempat adalah akun prefer atau drawing. Kemudian yang kelima adalah dividen. Yang keenam akun return penjualan atau sales return. Kemudian yang ketujuh akun sales discount atau potongan penjualan. Yang kedelapan adalah purchase return atau return pembelian. Kemudian yang kesembilan adalah akun purchase discount atau potongan pembelian. Nah di sini, nah tugas kalian nanti adalah mengentry pada saldo awal buku besar. Di sini nanti akan nampak seperti ini. Jadi ada ini akunnya, kemudian ini 6 akunnya, kemudian ini adalah saldo awal buku besar atau opening balance seperti ini. Nah, gimana tadi akun kontra? Coba kita perhatikan di sini. Kalau di dalam tampilan ini yang kita lihat adalah ini ada akun akumulasi penyusutan akumulasi untuk equipment atau peralatan. Nah di sini kita beri tanda minus. Ini menunjukkan akun kontra. Coba tadi yang kita pelajari untuk akumulasi penyusutan di sini. Accumulated
seperti biasa untuk aplikator tadi. Kemudian coba kita perpisah. Saya perpisah di sini. Nah, di sini untuk pencatatan saldo awal buku besar, di sini ada nomor akunnya, di sini ada nama akunnya, di sini ada saldo awal buku besarnya. Nah, di sini ada biaya penyusutan, akumulasi penyusutannya. Nah, dari tanda minus tadi pada saat kita pengisian, di sini akan kita beri tanda kurung. Ini menunjukkan akun kontra. Nah, ini akun kontra. Untuk beban akumulasi penyusutan, ini juga akun kontra. Kemudian di sini juga akun kontra. Nah, seperti ini. Nah, tadi ada drawing atau prefer. Nah, di sini ada tanda kurung. Tanda kurung di sini menunjukkan akun kontra. Pada saat pengisiannya boleh kita kasih minus atau kita kasih kurung. Nah, saldo awal pada buku besar ini akan menunjukkan kebenaran apabila pada keterangan di bawah di sini amount left to be allocated. Oke, sip. Ini menunjukkan angka 0. Jadi kalau misalnya di sini masih menunjukkan angka bukan 0, berarti entry data kita masih salah. Jadi ini harus menunjukkan angka 0. Seperti ini materinya. Jadi silakan kalian perhatikan baik pada buku paket kalian atau pada LKS kalian, itu kalau di LKS kalian itu halaman 24 25 sampai pada halaman 27. Jadi materi yang saya sampaikan untuk link account sama melakukan pencatatan saldo awal pada buku besar pada aplikasi komputer sudah saya sampaikan. Kita diskusikan lewat atau pada grup kelas untuk KBM dari kita, yaitu untuk kelas 11 akuntansi. Materi saya akhiri, semoga pada prakteknya nanti tidak ada kesulitan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.